warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi jalan ke sini gimana? Ada kendala nggak? Enggak sih Kak. Ada Kak, tadi aku itu di jalan itu bannya bocor. Terus gimana? Siapa yang bantuin? Terus tadi aku telepon teman aku kan di jalan itu. Kebetulan teman aku tuh lagi dekat di rumahnya itu dekat situ. Jadinya aku telepon dia. Terus aku minta tolong bantu taruh motor aku ke sana ke bengkel itu. Emang kamu rumahnya di mana? Rumah aku itu di stasiun tuh Kak, di Labuan Ratu sana itu. Oh iya. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih ya sama kalian udah nyempetin hadir di kegiatan kita kali ini, mau meluangkan waktu untuk kegiatan kita kali ini. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kakak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Iya saya Kak. Ya silakan, ayo. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya udah mau memimpin doanya. Oke, selanjutnya di sini kakak mau tanya, kalian tahu nggak sih kegiatan kita mau ngapain? Kurang tahu Kak. Nah, jadi kakak jelasin dikit ya kegiatan kita kali ini tuh mau ngapain. Kegiatan kita kali ini itu mau melakukan konseling kelompok. Jadi di sini kalian tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Nggak tahu Kak. Tapi kelompok itu berarti ya Rame-rame. Iya, rame-rame. Ya, jadi di sini kakak jelasin dikit ya tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah konseling suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Di sini nanti kalian diminta untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang kalian alami, dan nanti kita sama-sama untuk mencari jalan keluarnya, gitu kan. Dalam konseling kelompok ini juga ada asasnya. Kalian tahu nggak asas-asas dalam konseling? tahu Kak. Belum tahu Kak. Tahu nggak tahu konseling Kak? Ya, baru Pertama kali itu Kak. Oke. Nah, jadi asas konseling kelompok itu ada 4. Nah, yang pertama itu baik di sini kakak akan jelasin tentang asas-asas kelompok, konseling kelompok ya. Nah, asas pertama itu kerahasiaan. Jadi di sini kakak minta untuk dari masing-masing kalian untuk merahasiakan apapun yang dibahas di dalam kelompok ini. Jangan sampai keluar dari forum ini. Cukup kita-kita aja yang tahu. Nah, yang kedua itu keterbukaan. Di sini kakak minta semuanya untuk terbuka, nggak usah saling malu atau kayak sungkan gitu untuk menceritakan permasalahannya. Nah, dan ketiga itu ada kenormatifan. Jadi di sini kan sesuai ya sama norma-norma yang ada di luaran. Jadi kakak harap di sini kalian bisa saling berpendapat dan saling mendengarkan satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Ketiga, yang keempat, kesukarelaan. Jadi Kak berterima kasih karena kalian sudah sukarela di sini tanpa paksaan, tanpa tuntutan dari pihak manapun untuk datang di kegiatan kita kali ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk sesi kegiatan di sini, kakak mau tanya, kalian siapkah untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu tahap kedua? Siap Kak. Siap? Oke, terima kasih karena kalian sudah siap. Nah, terus nggak mungkin dong kita nggak kenalan dulu sebelum kita ke tahap itu. Nah, dimulai dari kakak dulu ya untuk memperkenalkan diri. Nah, nama kakak itu Nur Melinda dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi kakak baru semester 5 kali ini. Jadi boleh dong salam kenal semuanya ya. Salam kenal. Oke. Boleh dimulai dari sebelah sini dulu. Oke.
Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Hurmatul Aziza, biasa dipanggil Aziza. Aku sekarang kelas 12 IPS 1, Kak. Salam kenal Aziza. Salam kenal. Itu sekolahnya di mana Aziza? Sekolahnya di Terbanggi, Kak. Aduh jauh ya. Iya, tapi di sini lagi main sama, kebetulan kan ada konsul sama kakak jadi sekalian. Terima kasih loh udah jauh-jauh. Ayo selanjutnya. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Putri. Halo, Putri. Salam kenal semua. Jadi di sini aku kelas 12 IPA 1. Alamat rumah aku di Labuan Ratu dekat stasiun. Siapa yang dekat stasiun juga di rumahnya ada nggak? Nggak ada yang denger nih. Siapa tahu ada gitu kan, cuma nggak tahu gitu kan. Jadi rumahku di sana. Terus aku asal sekolahnya dari SMA Negeri 1. Oh, oke. Nah, salam kenal ya Putri. Iya, Kak. Kapan-kapan mampir lah. Boleh Kak, kita naik kereta bareng ya. Ya, boleh tuh. Sampai dekat stasiun. Iya dong. Karena kakak sendiri juga belum pernah naik kereta ya. Jadi kayaknya seru ya. Kalian. Sekalian aja gitu. Ayo silakan selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Tiara Wulandari, biasa dipanggil Tiara. Aku dari SMK 9 Badan Lampung, kelas 12 IPS 1. Kenal semuanya. Salam kenal. Deket ya. Iya, betul. Ayo selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Isriana Sairi, biasa dipanggil Liana. Aku dari SMA Negeri 2 Benda Lampung. Aku kelas IPS 3. Selamat Oke. malam semuanya. Salam kenal. Deket ya sama Tiara. Enggak sih, jauh. Ya kan sama-sama bener lagi. Iya, dia ujung ke ujung kayaknya. Bisa lah, masih main, masih satu kota. Bisa lah nanti kita di luar ini kita main-main ya. Boleh. Oke, kita udah saling kenal kan satu sama lain. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ke tahap ini. Jadi di sini kakak minta untuk kalian bisa menceritakan permasalahan-permasalahan kalian yang kalian hadapi satu persatu. Kita bisa mulai dari sebelah sana. Dia ada Langsung ke ujung ya, Kak ya. Tadi kan ada dari sini ya, kesinilah ya. Oke, sebenarnya permasalahan aku nggak gitu berasa sih aku punya permasalahan gitu, nggak sadar kayaknya kalau punya permasalahan gitu. Cuman mumpung mungkin momennya ada kali ya pas konseling ini, mungkin bisa aku utarain. Cuman aku nggak yakin juga sih kalau itu jadi masalah. Ya nggak apa-apa, utarain aja, nggak apa-apa. Kita menampung semua cerita. Permasalahan aku mungkin aku orangnya tuh terlalu apa ya Kak, terlalu mikirin semua hal gitu loh Kak. Mikirin semua hal yang yang ada pada diri aku, kayak misalkan ini tuh harusnya bisa dipikirin saat itu aja, tapi aku kadang suka lebih-lebihin gitu loh. Kalau ini kayak mana, kalau kayak gitu kayak mana, kalau gitu mana. Cuman emang nggak mengganggu sih aku sadarnya itu mungkin bagian dari kepribadian aku aja gitu ya, yang suka mikir berlebihan gitu. Kayak harusnya dipikirinnya tuh biasa aja gitu kayak orang lain, kayak kok tadi orang ini ngerespon aku kayak gitu ya, harusnya kan mungkin bagi orang lain cuma kayak gitu doang ngapain dipikirin, tapi bagi aku bisa kayak kok kayak gitu ya, emang aku salah apa, emang aku ngapain dia gitu lah sampai respon dia kayak gitu. Sebenarnya itu sih masalah aku sekarang gitu. Oke, kita cek dulu ya. Oke. Ayah lanjut selanjutnya dari Liana. Oke Kak, jadi kalau aku tuh aku ngerasa permasalahan aku tuh yang perlu diperbaikin. Aku tuh suka banget tunda-tunda tugas. Jadi walaupun misalnya aku tuh udah ngerencanain gitu ya, aku ngerjainnya jam segini gitu, tapi tetap aja akhirnya tuh aku tetap bakal nunda-nunda dan ngerjainnya itu yang mepet waktu terus gitu Kak. Oke, jadi intinya kamu itu permasalahannya tunda tugas ya. Iya. Kalau sebelah sini, Kak Aziza apa ini? Iya, aku hampir sama sih Kak kayak Riana, suka nggak sadar kalau nunda-nunda tugas. Aku juga udah merencanain mau ngerjain tugas misalkan 2 hari sebelum deadline, tapi ternyata aku nggak sempet Kak. Aku kalihin sama hal-hal yang lain gitu. Jadinya tugas aku ketunda deh sampai di hari H pengumpulan tugas. Kalau dari Putri sendiri
Ini permasalahan. Di Putri sendiri gimana? Kalau dari aku itu kak, ini sih kak, ada apa ya, permasalahan tapi kayak bukan permasalahan gitu ya, karena aku tuh ngerasa kayak nggak enakan gitu kak sama orang, padahal orang itu suka semena-mena sama kita gitu, cuman karena itu temen gitu, aku mikirnya karena itu teman, jadinya tuh aku kayak oh ya udahlah gitu kan, soalnya itu temen gitu kan, jadi masih tetap aku tolong gitu meskipun dia itu udah sebenarnya sama kita gitu, kayak dalam hal membantu kita tuh kurang gitu loh kak, tapi aku masih tetap aja nolongin dia gitu meskipun orang itu kayak gitu sama aku gitu. Tapi sebenarnya ini bukan permasalahan yang balat banget ya, cuman kadang kan suka mikir aja kenapa orang bisa seenaknya gitu. Terima kasih ya, udah kan ada cerita-cerita nih. Jadi tadi ada permasalahannya Tiara sama Putri itu tentang nggak, ya dia yang nggak enakan sama orang gitu kan. Nah tadi kan permasalahannya si Liana sama si Azizah itu kan sama. Jadi kita bahas dulu permasalahannya Liana sama Azizah nih ya. Aku boleh tanya dari salah satu kalian ya, ke Azizah ya. Jadi kamu tuh kan bilang nunda tugas. Nah, kamu itu seringnya itu terdistract apa sih kalau kamu itu lagi ngerjain tugas? Iya kak. Jadi kan aku di sekolah itu ikut organisasi kak, OSIS, sama aku ada ikut rohis, sama ikut satu lagi tuh paskibra kan kak. Jadi aku ngerasa tiga kegiatan aku tadi itu jadi satu sama waktu waktu aku ngerjain tugas-tugas sekolah. Jadi waktu aku udah merencanain tugas-tugas sekolahku, aku kerjain ke hari apa, ternyata eskul ini ada ketemuan tiba-tiba, atau enggak eskul yang satunya ketemuan tiba-tiba juga, apalagi kalau OSIS itu kan enggak ini kak, enggak nentu gitu, jadi tugas aku akhirnya ketunda sampai hari H, bahkan pernah ngumpulin tugasnya telat juga. Itu kamu sering ya ngelakuin kayak gitu? Akhir-akhirnya aja sih kak, karena udah kelas 12, jadi kelas 12 awal ini kegiatan tuh makin banyak kan kak, tugas juga makin banyak, jadinya ke distractnya gara-gara itu. Jadi baru akhir-akhir semester ini ya Iya. kamu ngalamin yang kayak gitu. Iya kak. Kalau dari istri Liana sendiri itu nunda tugasnya itu gara-gara apa biasanya? Jadi kalau aku itu sebenarnya tunda tugas itu diawalin waktu pas COVID itu kak. Pas COVID itu kan di rumah ya. Iya, berarti udah agak lama ya Iya, kamu ngalaminnya. udah lama banget, tapi sampai sekarang tuh masih sering dilakuin gitu. Jadi kalau dulu itu aku kan karena di rumah, kita tuh nggak ada apa sih, waktu yang ketat banget tentang belajar gitu ya, kalian sendiri di rumah, jadi aku tuh nggak bisa ngolah ini loh kak, ngolah waktu. Kadang kalau udah megang HP itu ya kadang suka jadinya buka IG atau buka TikTok, jadi buka yang lain gitu daripada buka tugas. Ya, dari permasalahan kalian ini kan banyak banget ya yang terdistract, ini dari organisasi, ini dari HP segala macam. Nah dari saran dari Tiara sama Putri ada nggak sih masukan buat bantu nih temen-temennya yang nunda-nunda tugas ini? Dari Tiara dulu, ada nggak sih masukan gitu? Kalau untuk permasalahannya Aziza ya, kan kamu tadi ikut apa sih namanya, banyak organisasi gitu kan, padahal tugas kamu banyak gitu. Kamu pernah nggak sih tentuin skala prioritas kayak mana dulu nih yang harus aku kerjain gitu? Belum pernah ya. Mungkin kamu bisa coba sih kalau misalkan ngomongin skala prioritas mana dulu yang harus aku kerjain. Kan karena kita tuh ikut organisasi karena kita tuh bisa sekolah gitu kan, bukan bisa sekolah karena ikut organisasi gitu Iya. kan. Mungkin kamu bisa apa sih perbandingin lagi gitu, mana dulu yang apa sih penting ya, lebih penting tugas sekolah kamu atau organisasi kamu. Terus menurut kamu mana yang lebih penting? Menurut aku tugas sekolah sih, karena kalau misalnya di organisasi kan nggak selamanya, kalau di sekolah kan selamanya. Apalagi yang ngebawa kita untuk nanti lanjut Lanjutkan biasanya- sekolahnya, iya. Betul sih, Ya. dari sarannya dari Tiara tadi kita, jadi kamu tuh tentuin skala prioritas terutama kamu itu apa gitu kan, dan juga manajemen waktu kamu juga harus diperhatiin lagi ya, kayak umpama nih tugasnya itu yang paling penting, ada nih tugas satu di hari Senin mungkin ya, nah di hari-hari kan
hari kan banyak seminggu ya, hari Senin itu dikasih tugas, kamu bisa malamnya tuh dikerjain atau besoknya gitu kan bisa kan, tapi ada jadwalnya. Hari ini aku ngerjain ini, hari selanjutnya aku ngerjain ini, atau hari jam ini aku ngerjain ini dulu deh gitu kan. Nah kalau organisasi kan itu nggak tiap hari ya, Aziza. Jadi kayak ya masih lah luang, mungkin kayak kegiatan kamu itu yang organisasi itu setelah pembelajaran kan, setelah pembelajaran. Jadi kamu kan bisa ngeluangin waktu di malam hari itu, bisa buat jadwal dari jam ini sampai ini aku ngerjain tugas ini, dari jadwal jam ini sampai jam ini. Jadi ada jeda lah ya. Jadi dua-duanya itu nggak terganggu gitu loh. Kalau dari Putri ada tambahan nggak nih buat Aziza, atau ada masukan? Oke, kalau misalnya aku buat ke Putri ada nggak sih pertanyaan nih, dari pertanyaan untuk Aziza sama Liana ini? Oke, aku di sini mau tanya ya untuk kalian berdua. Kalian gimana sih cara ngatur manajemen waktu kalian itu sehingga kalian tuh bisa untuk menunda tugas gitu loh. Sedangkan kan tugas itu benar-benar penting gitu buat kita kan. Apalagi kita tuh sekolah kan. Jadi manajemen kalian tuh bagaimana gitu? Kalau dari aku, manajemennya menurut aku kurang baik ya, karena kan aku masih bingung mau gimana yang nentuin yang prioritasnya dulu gitu. Cuman aku udah berusaha sih, kayak misalnya manajemennya itu kayak misalnya aku nih sekolah, kayaknya aku sekolah nanti siang pulang. Nah, nanti pulang tuh aku misalnya makan dulu, habis makan nanti aku tuh beberes dulu gitu. Habis beberes udah semuanya selesai, mandi segala macam, jadi aku baru ngerjain tugas gitu. Cuman kadang di waktu itu kan kita udah capek ya, beres-beres sekolah segala macam gitu, akhirnya malah bukan yang ngerjain tugas, malah scroll yang lain gitu sambil istirahat. Tapi kamu pernah komunikasi nggak ke keluarga soal kayak, aku udah PR hari ini gitu, jadi aku nggak bisa beres-beres gitu. Kamu pernah nggak ngomong itu ke karyawan? Sesekali sih pernah ya, pasti pernah gitu, apalagi kalau mendesak gitu. Cuman kalau misalnya emang nggak mendesak gitu, kayak tadi misalnya deadline itu ternyata masih 3 hari lagi gitu ya aku sih lebih milih untuk itu dulu sih, bantuin dulu gitu, beres-beres dulu. Karena kalau nggak beres-beres dulu itu juga akunya nggak fokus gitu loh mau ngerjainnya, kayak nggak enak aja ngeliatnya berantakan gitu. Tapi menurut kamu strategi yang kayak kamu lakuin ini loh, itu tuh efektif nggak sih buat kamu? Karena kan kayak kebagi nggak sih dia tuh jadinya kayak beres tugas terus ke handphone juga gitu. Nah kan tadi cara kamu dengan yang ini dulu gitu, itu bagi kamu kayak efektif nggak? Sebenarnya harusnya efektif ya, karena kalau nggak digituin malah makin labas biasanya. Cuman ya itu lagi sih, emang aku kayaknya remaja jompo ya. Jadi kayak dikit-dikit itu udah capek gitu. Makanya kalau ada kesempatan rebahan megang HP itu ya udah, yang dibuka itu bukan tugas tapi yang lain gitu. Jadi menurut aku sebenarnya harusnya efektif, cuma balik lagi ke diri akunya gitu ya. Aku nggak mau nanya nih, kamu tuh kalau pulang sekolah itu dari jam berapa sih? Sekolah itu dari masuknya itu jam 7.30 sampai jam 4 sore. Nah abis dari itu kamu langsung beres-beres apa langsung rebahan dulu, main handphone dulu, atau gimana? Nah itu tergantung sih, biasanya kalau capek banget itu kadang sambil ganti baju ya ke kamar itu aku ini kadang rebahan dulu gitu, scroll dulu gitu kan. Kadang juga itu nggak langsung ini makan dulu gitu, nggak langsung beres Oke. Tapi kamu kalau di sekolah itu pernah apa ikut organisasi yang lain atau kegiatan yang lain sih? Apa cuman ya udah sekolah terus pulang gitu? Enggak sih, aku nggak sepadat Aziza, aku cuma ikut eskol rohis aja sih. Rohis itu juga cuma 1 kali pertemuan dalam seminggu. Tapi kalian ini Aziza sama istri ya di kan kalau sekolah itu dari hari Senin sampai Sabtu ya. Jadi di setiap hari itu apakah ada tugas dari masing-masing mata pelajaran atau gimana? Nggak per mata pelajaran ada. Ringan ya? Pastinya ada. Per
minggunya ya nggak 2 atau 3. Oke, jadi setiap minggu itu nggak mesti setiap mata pelajaran ada ya tugas-tugas itu. Dan jadi kalian itu mungkin kayak 3, 2. Padahal itu kayaknya sedikit ya. Tapi karena Azza tadi apa sih, karena terlalu banyak organisasi ya. Nah, organisasimu tuh setiap hari apa aja? Kalau OSIS itu nggak bisa ditentuin Kak, tapi OSIS rapat anggotanya tuh hari Senin. Terus ROHIS itu pertemuannya hari Kamis. Kalau yang Paskibra itu Jumat sama Selasa Kak. Senin, Selasa, Kamis. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Kamis, Jumat. Padat ya Ziza ya. Itu sampai malam terus acaranya beneran. Enggak, mungkin maghrib udah pulang kalau misalkan yang Paskibra itu. Tapi kalau yang OSIS pasti sampai malam. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek? Kalau di semester lalu Kak, bukan semester waktu kelas 10, kelas 11 itu emang padat sih, tapi tuh aku nggak ngerasa capek Kak. Tapi di kelas 12 ini, di trimester akhir, di semesteran 1 akhir ini, aku ngerasa capek banget Kak. Aku ngerasa manajemen waktuku tuh udah nggak sebaik waktu aku kelas 10 atau kelas 11 gitu Kak. Jadinya pada berantakan. Atau nggak mungkin akhirnya aku nambah job desk apa gimana kok tiba-tiba jadi manajemen waktunya berantakan gini. Padahal di awalnya tuh nggak kayak gitu Kak. Aku oke-oke aja sama tiga organisasi yang aku ikutin itu. Tapi di kelas 12 ini baru kerasa kok ternyata padat banget ya. Baru kerasanya kalau udah semester Iya, banyak di kelas ya. 12 semester 1 ini. Iya. Emang kamu nggak ada niat untuk ngurangin salah satu dari itu ya? Kalau niat sih di waktu kelas 10 11 nggak ada sih, tapi di kelas 12 ini ada niat ngurangin satu. Tapi sayang Kak kepikirannya karena aku udah ngikutin organisasinya dari kelas 10 kan, jadinya kalau dihitung udah mau 3 tahun. Kalau aku mau ngelepasin tuh sayang banget gitu, soalnya aku aktif di 3 organisasi itu gitu. Jadi kemungkinan nggak aku lepasin sih, tapi aku mau lebih ngerapihin manajemen waktuku lagi. Jadi kamu tuh seenggaknya bisa punya skala prioritas tadi ya. Terus sama memperbaiki manajemen waktu kamu. Terus kalau dari isi tadi kan udah dijelasin Aziza yang segala macam. Nah, dari teman-teman ini ada lagi nggak yang perlu dipertanyakan? Tadi kan Azza bilang ya kalau misalkan organisasinya itu ada yang sampai malam, tapi ada yang juga yang cuma sampai maghrib gitu. Nah malamnya itu kira-kira jam berapa? Iya, Pernah sampai malamnya? nggak sampai isak sih, nggak sampai isak. Sampai isak. Iya. Tapi sebelum Isa udah pulang. Iya, sebelum isak. Sudah pulang. Nah kalau itu malam kamu kegiatannya apa mas malam? Kalau malam apalagi udah capek organisasi gitu ya pulang makan mandi habis itu biasanya Istirahat ya. iya biasanya cek dulu buat besok itu apa aja biasanya biasanya aku nyiapin mata pelajaran dulu habis itu udah habis istirahat. Iya. Nah kamu ngerjain tugasnya kapan? Kalau kayak gitu biasanya kalau lagi capek kayak gitu? Aku kan biasanya free di hari Rabu ya. Nah, biasanya aku hari Rabu itu ngerjainnya. Kerjain semua Iya. gitu. Tapi entah akhir-akhir ini tuh kayak OSIS tuh tiba-tiba hari Rabu ada kumpulan, terus pas bulan juga tiba-tiba ada kumpulan gitu. Tapi biasanya kalau aku ngerjain itu hari Rabu, karena hari Rabu itu aku senggang kan. Aku juga pulangnya nggak sampai jam 4, aku sebelum asar itu udah pulang. Jadi kalau misalkan hari Rabu itu aku dari sore, aku udah beres-beres, malam habis maghrib itu aku udah langsung ngerjain tugas. Berarti kamu dan tugasnya tuh di hari Rabu itu semua MK dan semua mata pelajaran gitu. Maksudnya kayaknya itu kamu kan seminggu ada 3 atau 2 gitu. Jadi dalam sehari tuh kamu ngerjain itu. Iya, biasanya ada tugas itu udah ada bukan ada jadwalnya sih, tapi udah bisa ditebak gitu loh. Kalau misalkan hari Senin matematika itu udah ada tugas dibuat hari Kamisnya, karena hari Kamis itu ada pelajaran matematika lagi. Jadi hari Rabu aku ngerjain matematika. Terus hari Selasanya aku ada tugas sejarah dikumpul Selasa depan. Jadi hari Rabunya aku ngerjain sejarah gitu. Itu menurut kamu kalau kamu ngerjainnya dalam waktu sehari itu efektif nggak sih buat kamu ya? Kalau buat aku masih efektif sih aku rasanya daripada aku ngerjain di hari itunya. Misalkan ada tugas di hari Senin, aku Senin itu udah organisasi, pulang udah capek, terus aku ngerjain tugas itu malah buat aku nggak efektif soalnya aku udah capek.
aku udah ngerasa badanku capek, udah kayak mikirnya udah nggak maksimal lagi, udah susah mikir gitu. Jadi nanti tiba-tiba mager lah, capek, ngantuk, udah ke ini tugasku, ke lalai gitu. Jadi aku biasanya hari Rabu kerjainnya tugas-tugas itu. Lalu kalau kamu udah ngerasa itu efektif, kenapa kamu masih berpikir kalau kamu itu masih punya perilaku Iya. rendah gitu? Karena beberapa kali itu tadi aku pernah sampai kecolongan ke terlambat ngumpulin tugasnya. Yang di hari Kamis itu belum aku kerjain yang tugas untuk dari hari Senin itu. Aku bisa ngomong manajemen waktuku buruk ya karena itu tadi aku kecolongan itu nggak kerjain tugas sampai akhirnya waktu hari Kamis itu aku belum kerjain sama sekali, jadi kayak mendadak gitu aku ngerjainnya. Tapi kan kamu kan tahu ya kalau misalnya ngerjain itu di hari Rabu. Nah harusnya kamu bisa ngerjain di hari Rabu itu juga kan. Terus kenapa kamu bisa kecolongan? Apa mungkin ada hal yang lain? Iya, karena itu tadi karena di hari Rabu tuh ada organisasi lain yang tiba-tiba ketemu di hari Rabu gitu. Sampai aku sampai rumah tuh ya udah capek, udah bersih-bersih makan terus lupa aku ngerjain tugas gitu. Jadinya ketunda sampai hari H pengumpulan tugas. Tapi dari Aziza sendiri udah ada nentuin ya waktunya di mana dia ngerjain tugas gitu ya. Nah, kalau dari istri ini kan nggak ngikutin apa sih kegiatan ya. Jadi kamu kan kalau pulang kan bisa langsung atau malamnya itu tuh bisa ngerjain. Nah, tapi tuh kenapa tadi kan kamu bilang pulang jam 4 ya. Terus habis itu kadang sampai rumah dari. Nah, terus kamu ngerjainnya itu kapan? Jam berapa? Betul ya, terkadang ngerjainnya malam. Itu pun kalau memang masih belum ngantuk. Tapi kalau misalnya aku yang ngantuk itu kadang ya aku ngerjain itu nanti pas udah apa ya, udah mepet banget. Kalau nggak, kalau waktu kayak di pas covid itu kan biasanya itu masih waktunya itu cuman pas jam pelajaran deadline itu masih gitu ya. Jadi kadang tuh kalau udah terlanjur telat ya udah aku nggak ngerjain, aku ngerjainnya nanti pas udah mau UTS. Kan UTS kadang suka ngerayain nilai kan, nah itu baru tuh semuanya aku kumpulin terus aku kerjain semuanya bareng. Kenapa kamu milih ngumpulin semua tugas-tugas itu dikerjainnya di dalam satu waktu? Emang kamu nggak ngerasa gitu? Kalau berat sih ya pasti ya Kak, karena kan banyak banget yang dikerjain. Cuman ya kenapa satu waktu kan karena itu udah mepet Kak, nggak ada pilihan lain. Jadi mau nggak mau ya aku kerjain pada saat itu gitu. Kalau yang sebelum itu aku mikir kayak ya udah telat gitu kan, terlanjur telat gitu ya udahlah gitu, aku kerjain yang lain dulu aja gitu. Terus kamu mikir nggak dampaknya apa? Gitu sih ya, dampaknya itu tadi aku capek sendiri di akhir, keteteran banget di akhirnya gitu. Kamu bisa menunda tugas itu sampai berapa mata tugas itu bisa sampai berapa mata pelajaran sih biasanya? Kalau dulu itu banyak Kak, hampir kayak semua itu tuh bisa ketunda. Tapi kalau sekarang sih udah mulai berkurang ya Kak, mungkin sekitar 3 tugas aja gitu. Nah, itu cara kamu berkurangnya itu gimana? Cara mengurangi itu? Kok bisa kamu merasa kalau udah berkurang gitu? Iya. Kan kalau COVID itu kan di rumah. Terus daripada itu banyak yang mepet banget gitu kan. Kalau sekarang kan udah offline. Udah ini kan. Jadi kadang tuh bisa langsung dikerjain di kelas bareng teman-teman gitu loh. Kalau di rumah kan kita ngerjain sendiri gitu. Terus kadang mau ngerjain itu udah nggak enak karena kayak udah terlalu lama di kamar habis bermi segala macam gitu. Tapi kamu tahu sendiri kan dampaknya. Dan kamu nggak tahu kalau sendiri dampaknya itu gimana. Jadi gimana caranya kamu untuk mengurangi perilaku kamu yang kayak gitu? Sejauh ini ya Kak, yang aku udah coba lakuin itu aku ngurangin HP sih Kak. Jadi misalnya kalau HP kan lagi misalnya baterainya habis gitu ya, lagi dicas. Nah pas lagi dicas itu aku gunain waktu untuk ngerjain tugas gitu. Jadi aku nggak bakal distract sama HP gitu. Jadi ini ya, kamu ketika ngecas HP itu, kamu bisa ngerjain tugasnya. Iya, ataupun misalnya lagi pengen beres-beres gitu ya, kan aku nggak megang HP kan. Karena kalau udah selesai beres-beres itu aku suka langsung ini sih Kak. Suka misalnya kalau lagi ada niat gitu ya Kak, langsung ngerjain gitu. Intinya ya aku mengurangi HP. Dari
permasalahan tadi ya, udah seberapa persen kamu nerapin dari kamu ngurangin HP itu? Sejauh ini baru 75% sih Kak. Ya udah lumayan banyak ya. Jadi tolong tingkatin lagi. Kalau kamu Aziza udah berapa persen nih? Karena aku belum nerapin yang tadi itu apa Skala Skala prioritas. prioritas mungkin belum ada 50% Kak, karena belum aku Setelah dicoba ya. Oke, berarti mulai minggu depan nih bisa kamu coba Iya. ya. Teman-teman lain ada nggak sih saran-saran atau masukan buat mereka ini biar sadar, bisa ningkatin lagi untuk bisa 100% ngilangin prokrastinasinya, yaitu tidak tugas. Kalau misalnya buat istri tadi kan udah 75% ya Is. Berarti kan kamu kan di situ kan udah tahu ya cara gimana kamu buat ngurangin pekerjaan-pekerjaan itu gitu kan. Berarti kamu udah tahu cara untuk gimana sih caranya ngerjain tugas tepat waktu gitu kan. Tapi masih 75%. Nah, jadi dicoba lagi per hari gitu loh. Jadi per hari itu kamu harus ngelakuin hal yang itu tadi yang kayak kamu ngurangin handphone, ngurangin pekerjaan kamu demi ngerjain tugas kayak gitu. Jadi setiap hari itu ada tingkatannya gitu. Yang tadinya 75%, terus di hari berikutnya siapa tahu bisa langsung 80%, berikutnya lagi 85, dan sampai 100% kamu udah bisa menyampaikan handphone tersebut. Kalau dari aku untuk istri, pembahasan istri pendapat ya. Mungkin kalau misalkan kita 100% ngalihin HP gitu kan kayaknya tetap aja ya susah gitu kalau ngalihin HP, ada notifikasi sedikit nanti kayak ih kepo apa nih gitu kan. Nah kalau misalkan kamu emang perlu pakai HP dalam ngerjain tugas kayak harus lihat Google atau lihat soalnya di foto dari HP, mungkin kamu bisa transfer soal-soal itu ke HP orang tua. Nah, jadi kamu ngerjain tugas kamu itu pakai HP-nya orang tua. Kalau pakai HP orang tua itu kan kadang kan kita nggak terlalu kepo ya sama urusan orang tua. Juga di HP orang tua ada apa sih, kayak TikTok aja kayaknya FYP-nya juga nggak sesuai gitu sama yang biasa kita tonton gitu. Jadi mungkin kamu bisa alihin itu pakai handphone orang tua gitu ya, yang kadang kan isinya nggak sesuai sama apa yang biasa kita lihat gitu. Jadi tetap bisa ngerjain tugas lewat Google, kayak tetap bisa koneksi sama internet, cuman nggak pakai HP pribadi kita gitu. Dari aku saran itu, mungkin kamu bisa coba. Ada lagi nggak nih untuk Azizanya? Kayak makasih sarannya ya teman-teman, nanti bakal aku coba lagi. Oke. Kalau nggak isi ada lagi nggak nih tambahan buat Azizanya? Kalau pendapat untuk Aziza, mungkin kayak tadi bisa nganain skala prioritas, Aziza bisa bikin to-do list mungkin ya, di apa sih kayak di notes gitu, di tempel di dinding. Jadi hari ini aku harus ngapain aja. Jadi hari itu kamu ngelakuin sesuai di to-do list kamu, walaupun nanti ada tiba-tiba kegiatan dadakan, ada kegiatan apa, kamu nggak bisa terdistrik sama hari itu. Kamu mungkin bisa izin kali ya, mungkin kan kalau organisasi bisa beberapa kali izin bilang kayak hari ini aku ada yang harus diurusin gitu ya, jadi kamu fokus sama kegiatan kamu di hari itu mau ngapain aja gitu, nggak yang tiba-tiba datang kamu datang ke situ tanpa mikirin kalau aku punya tugas gitu. Aku mungkin dari aku sih itu. Ya juga ya kurang lebih sama kayak Tiara tadi kan, jadi kamu buat list gitu kan, list manajemen waktu kamu, jadi kayak tahu gitu loh di hari ini mau ngapain gitu, jadi kamu bisa nggak menunda tugas lagi gitu. Cukup dari aku. Oke, makasih ya sarannya Tiara dari Saputri juga. Itu mungkin bakal aku terapin di minggu ini sih, biar aku nggak keteteran sama tugas-tugas ataupun organisasi yang aku ikutin. Oke, jadi saran-saran semuanya itu semoga bisa ngebantu Isliana dengan Aziza ya ke depannya. Jadi udah tahu kan mau kayak mana untuk ke depannya. Ya, Oke, terima kasih udah membantu teman-teman kita ini yang kesulitan dalam menunda tugas itu kan. Nah, untuk masalah Tiara sama Putri kita jadwalin untuk minggu depan gitu kan ya. Terus sebelum kita selesai di sesi ini, kakak mau kasih game buat kalian biar yang akhirnya itu nggak garing banget ya. Oke, Kak. Oke Kak. Jadi ice breaking-nya itu kita berhadapan. Udah nih. Ya, jadi gini ya, namanya itu mendekat, menjauh, sama tangkap. Jadi
Gini, kakak praktekin dulu ya. Nah, si istri gini kan, ada salah satu dari kalian ada yang gini, terus ada yang gini. Ini mendekat, kakak bilang mendekat, kakak bilang menjauh, Nah, kalau menjauh, ya gitu ya, mendekat, menjauh gitu kan. Nah, terus kalau tangkap harus nangkap. Nah, Oh, dia menghindar gitu ya. ya, yang gini harus pindah. Kalau bisa ya, kalau ketangkep ya itu berarti kalah. Oke. Jawab pesimis dulu dong. Ayo kita mulai. Ayo coba. Siapa yang mau gini? Ya, siapa? Aku adalah Ya. Coba dulu. Belum dimulai nih. Ayo coba ya. Udah siap? Udah Kak. Udah. Mulai ya. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. gantian. Gantian. Ayo. Kamu mau kalah? Aku mau ditangkap kan. Oke, dimulai ya. Ayo, Kakak ditangkap. Udah. Ayo mulai. 1, 2, 3. Mendekat, menjauh, Ini jauhnya apa Kak? Cuma segini. jauh. Selebar bahu ya menjauhnya. Mendekat. Ayo fokus. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Jadi gimana setelah ini? Seru nggak? Deg-degan nggak? Takut ditangkap tadi hiu. Lumayan refreshing nggak Kak dari pembahasan yang tadi itu? Iya, membantu konsentrasi kalian juga sih sebenarnya. Iya, Kak. Oke. Mungkin sekian dari sesi kegiatan kita kali ini. Terima kasih kalian udah menyempatkan hadir untuk konseling kelompok. Nah, sebelum kita berakhir nih, pesan-kesan dari teman-teman untuk atau harapan untuk mereka berdua. Dari Putri dulu lah. Kalau dari aku, semoga kalian bisa menerapkan apa yang tadi udah disampaikan oleh kita semua. Terus kalian semoga udah nggak menunda tugas lagi, semoga udah lebih rajin lagi untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Karena kan Alwi udah kelas 12 ya, kita tuh udah mau ujian buat milih jenjang kita ke depannya gitu. Jadi harapannya semoga kalian bisa lebih fokus lagi untuk ngerjain ujian-ujian. Kan tadi kita udah ujian dan tugas tersebut. Akhirnya itu cukup. Oke, terima kasih. Kalau dari Tiara, Kalau dari aku, semoga kalian itu bisa cepat sadar kalau misalkan pekerjaan menulis tugas itu salah gitu kan. Mau sesibuk apapun kita, tugas sekolah itu merupakan kewajiban gitu. Karena kan kita sudah menerima hak untuk sekolah gitu. Nah, kalau dari aku sih mungkin itu harapannya semoga kalian bisa tetap semangat ngelakuin aktivitas seperti biasa gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku cukup. oke, terima kasih. Kalau dari kakak sendiri harapannya semoga kalian bisa terapin masukan-masukan dari teman-teman tadi, yang menentukan sekolah prioritas, terus bisa mengurangi handphone untuk selanjutnya ya. Oke, sebelum kegiatan kita berakhir, sebaiknya kita berdoa. Jadi kakak minta salah satu dari kalian yang mau berdoa. Ayo, bisa. Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari kegiatan kita hari ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Semoga kalian nanti di jalan hati-hati ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Makasih ya. Jangan ngebut-ngebut ya. Iya, Kak. Bye-bye. Bye.